Jika engkau masih sering meminta kepadanya dengan gelisah, maka mungkin ada sesuatu yang perlu direnungkan. Apakah permintaanmu benar-benar lahir dari keyakinan, atau justru dari keraguan? Apakah engkau sadar bahwa memintanya mendekat berarti mengakui bahwa engkau telah menjauh? Hari ini, mari kita resapi hakikat doa dan permohonan yang sejati, bukan sekadar meminta, tetapi berserah. Dengarkan sampai akhir, biarkan hatimu terbuka, dan temukan ketenangan yang sesungguhnya. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan pesan berharga lainnya, serta tinggalkan komentar berisi doa dan harapanmu. Semoga kita semua semakin dekat kepadanya. Permintaanmu kepadanya seakan menunjukkan bahwa dia belum mengetahui kebutuhanmu, padahal dia lebih mengenal dirimu daripada dirimu sendiri. Setiap keluh yang engkau utarakan, setiap rintihan yang engkau panjatkan, sejatinya tidak menambah apapun pada ilmunya, tetapi justru mengungkapkan kebodohanmu terhadapnya. Jika engkau memahami kasih sayangnya, engkau akan lebih banyak diam dalam kehendaknya, sebab engkau tahu bahwa segala sesuatu telah dia tetapkan dengan penuh hikmah. Ketika engkau meminta agar dia mendekatkan dirimu kepadanya, itu adalah tanda bahwa engkau belum mengenali kehadirannya. Dia tidak pernah jauh darimu, tetapi engkaulah yang menjauh dengan hatimu yang terikat pada selainnya. Jika engkau benar-benar sadar bahwa dia dekat, engkau tidak akan memohon kedekatan, tetapi akan berusaha membersihkan hatimu dari segala penghalang yang menjadikanmu merasa jauh. Betapa sering manusia berdoa kepada Tuhan, tetapi hatinya bersandar kepada makhluk. Ia meminta kesembuhan, tetapi harapannya ada pada obat dan dokter. Ia meminta rezeki, tetapi mengandalkan usahanya sendiri. Ia meminta jalan keluar, tetapi tetap mencari solusi di luar ketetapannya. Apakah ini bukan bentuk ketidaktahuan? Apakah ini bukan bukti bahwa hatinya belum sepenuhnya bertumpu kepadanya? Engkau meminta kepada selainnya, seakan-akan selainnya memiliki kuasa. Engkau berharap kepada makhluk, seakan-akan mereka mampu memberi tanpa izinnya. Tidakkah engkau malu? Tidakkah engkau sadar bahwa berharap kepada selainnya adalah pengingkaran terhadap keesaannya? Jika engkau memahami bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya, engkau tidak akan meminta kecuali kepadanya. Ketika engkau meminta dari selainnya, itu pertanda bahwa hatimu sudah jauh darinya. Orang yang hatinya dekat dengannya tidak akan berpaling kepada selainnya. Hatinya penuh dengan keyakinan bahwa hanya dia satu-satunya tempat bergantung. Orang yang dekat dengannya tidak merasa butuh kepada makhluk, sebab ia tahu bahwa segala sesuatu berasal darinya. Jika engkau benar-benar ingin dekat dengannya, maka bersihkan hatimu dari segala selainnya. Jangan meminta kepadanya dengan hati yang masih bergantung pada dunia. Jangan berharap kepadanya, sementara hatimu masih terikat pada makhluk. Serahkan dirimu sepenuhnya kepadanya, karena hanya dia yang layak menjadi tempat meminta. Ketahuilah bahwa hakikat doa bukanlah untuk mengubah takdirnya, tetapi untuk mengubah hatimu agar lebih pasrah kepadanya. Jika engkau berdoa tetapi hatimu masih gelisah, berarti engkau belum benar-benar bersandar kepadanya. Jika engkau meminta tetapi masih merasa khawatir, berarti engkau belum sepenuhnya yakin kepadanya. Jangan meminta kepadanya dengan penuh keraguan, tetapi mintalah dengan penuh keyakinan bahwa dia maha mengatur. Jangan memohon kepadanya seakan-akan dia lalai terhadap keadaanmu, tetapi sadarilah bahwa dia selalu memperhatikanmu. Jangan berharap kepadanya sementara hatimu masih menggantungkan diri kepada selainnya, sebab itu hanya akan menjauhkanmu darinya. Orang yang mengenalnya tidak lagi meminta sesuatu selain ridanya. Ia tahu bahwa jika ia mendapatkan ridanya, maka segala sesuatu akan datang dengan sendirinya. Ia tidak mengkhawatirkan rezeki, sebab ia tahu bahwa rezeki telah dijamin. Ia tidak takut terhadap masa depan, sebab ia yakin bahwa segala sesuatu ada dalam genggamannya. Jadilah hamba yang meminta hanya kepadanya, bukan karena dia tidak tahu kebutuhanmu, tetapi karena itu adalah tanda ketundukanmu. Jangan meminta kepadanya dengan hati yang masih ragu, tetapi yakinkan dirimu bahwa hanya dia satu-satunya tempat bersandar. Jika engkau benar-benar ingin dekat dengannya, jangan meminta agar dia mendekat kepadamu, tetapi dekatkanlah hatimu kepadanya dengan penuh kepasrahan. Ketika engkau memahami bahwa permintaanmu kepadanya adalah wujud tuduhan terhadap kebijaksanaannya, engkau akan mulai melihat doa dari sudut yang berbeda. Engkau akan berhenti memohon dengan desakan seakan-akan dia belum menetapkan sesuatu yang terbaik untukmu. Engkau akan berhenti mengeluh dalam doamu, karena sesungguhnya keluhan adalah tanda bahwa engkau belum rida terhadap ketetapannya. Orang yang dekat dengannya tidak akan meminta dengan penuh gelisah. Sebab,
Ia tahu bahwa segala yang telah ditetapkan untuknya pasti datang pada waktu yang tepat. Ia berdoa bukan untuk memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, tetapi sebagai bentuk ibadah dan ketundukan. Ia memohon bukan karena ragu akan kasih sayangnya, tetapi sebagai cara untuk menenangkan jiwanya bahwa ia berada dalam genggamannya. Maka, perhatikan bagaimana engkau berdoa. Jika dalam permintaanmu terdapat kegelisahan, itu tanda bahwa hatimu belum yakin kepadanya. Jika dalam harapanmu masih ada keraguan, itu bukti bahwa jiwamu masih jauh dari keyakinan sejati. Jika setelah berdoa engkau masih dihantui ketakutan, berarti engkau belum benar-benar menyerahkan urusanmu kepadanya. Sesungguhnya, permintaanmu kepadanya tidak akan mengubah kehendaknya, tetapi dapat mengubah dirimu. Doa yang benar bukanlah sekadar meminta sesuatu darinya, melainkan memurnikan hati agar lebih menerima kehendaknya. Semakin dekat seseorang kepadanya, semakin sedikit permintaannya, dan semakin besar keridaannya terhadap apa yang telah ditetapkan. Lihatlah para kekasihnya, mereka tidak meminta dunia, karena mereka tahu bahwa dunia hanyalah fata morgana yang tidak layak untuk menjadi tujuan. Mereka tidak meminta sesuatu selain ridanya, karena mereka sadar bahwa jika dia meridai mereka, maka segala kebutuhan mereka akan tercukupi. Mereka tidak gelisah dalam doa mereka, sebab mereka tahu bahwa segala sesuatu telah diatur dengan sempurna. Engkau meminta agar dia mendekatkan dirimu kepadanya, tetapi tidakkah engkau sadar bahwa dia tidak pernah jauh? Bukankah dia telah berfirman bahwa dia lebih dekat dari urat lehermu? Maka, jika engkau merasa jauh, itu bukan karena dia menjauh, melainkan karena hatimu tertutup oleh hijab dunia. Jika engkau merasa asing darinya, itu bukan karena dia tidak memperhatikanmu, tetapi karena engkau lebih memperhatikan selainnya. Jangan sibuk memintanya mendekat kepadamu, tetapi sibukkan dirimu untuk mendekat kepadanya. Perbaiki hatimu, bersihkan jiwamu, dan serahkan sepenuhnya urusanmu kepadanya. Ketika engkau telah benar-benar yakin kepadanya, engkau tidak akan meminta kedekatan, karena engkau akan merasakan bahwa dia selalu bersamamu. Mengapa engkau meminta kepada selainnya, padahal segala sesuatu berada dalam genggamannya? Engkau meminta pertolongan kepada makhluk yang sendiri membutuhkan pertolongan. Engkau berharap kepada manusia yang tidak mampu memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izinnya. Tidakkah engkau merasa malu? Tidakkah engkau sadar bahwa bergantung kepada selainnya adalah bentuk kelemahan iman? Orang yang mengenalnya tidak akan pernah berpaling darinya. Ia tidak mencari selainnya, karena ia tahu bahwa hanya dia satu-satunya yang maha memberi. Ia tidak takut terhadap kehidupan, karena ia yakin bahwa takdirnya berada di tangan Tuhan yang maha bijaksana. Ia tidak gelisah menghadapi ujian, karena ia sadar bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayangnya. Jika engkau merasa jauh darinya, jangan salahkan takdir. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan merasa bahwa dia telah meninggalkanmu. Sebaliknya, periksalah hatimu. Periksa di mana engkau menempatkan kepercayaanmu. Jika engkau masih mengandalkan dirimu sendiri, maka engkau pasti akan merasa jauh. Jika engkau masih berharap kepada dunia, maka engkau akan kehilangan ketenangan. Jalan menuju kedekatan dengannya bukan dengan sekadar meminta, tetapi dengan berserah diri sepenuhnya. Serahkan hatimu, pasrahkan jiwamu, dan lepaskan segala ketergantungan kepada selainnya. Ketika engkau benar-benar menyerahkan dirimu kepadanya, maka engkau akan merasakan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ketahuilah bahwa permintaanmu yang terus-menerus adalah cerminan dari hatimu yang belum benar-benar yakin. Orang yang benar-benar mengenalnya tidak akan meminta lebih dari yang telah ditetapkannya. Ia rida dengan apa yang ada, karena ia yakin bahwa apa yang telah diberikannya adalah yang terbaik. Ia tidak meminta lebih, tetapi justru bersyukur atas apa yang telah ditetapkan. Belajarlah untuk menerima dengan sepenuh hati. Jangan hanya meminta agar keadaan berubah, tetapi mintalah agar hatimu rida dengan keadaan yang ada. Jangan hanya memohon agar kesulitan diangkat, tetapi mintalah agar hatimu dikuatkan untuk menghadapinya. Jangan hanya meminta kebahagiaan, tetapi mintalah hati yang mampu melihat kebahagiaan dalam setiap keadaan. Engkau tidak akan pernah merasa cukup jika hatimu terus meminta. Engkau tidak akan pernah merasa tenang jika hatimu masih bergantung pada dunia. Tetapi jika engkau telah rida dengannya, maka apapun yang datang dalam hidupmu akan terasa ringan. Jika hatimu telah yakin kepadanya, maka engkau tidak akan takut terhadap masa depan. Jika jiwamu telah menyerah kepadanya, maka engkau akan merasa cukup dengan apa yang ada. Berhentilah menuduhnya dengan permintaan yang seakan-akan dia belum memberikan yang terbaik.
Berhentilah meminta dengan ketidakpuasan, seolah-olah engkau tahu lebih baik darinya. Berhentilah berharap kepada selainnya, karena itu hanya akan menjauhkanmu dari ketenangan. Mulai saat ini, ubahlah caramu berdoa. Jangan meminta dengan penuh kegelisahan, tetapi dengan ketenangan. Jangan meminta dengan keluhan, tetapi dengan kesyukuran. Jangan meminta dengan rasa tidak cukup, tetapi dengan keyakinan bahwa apa yang telah ditetapkannya adalah yang terbaik. Jangan lagi meminta agar dia mendekatkan dirimu kepadanya, tetapi dekatkanlah hatimu kepadanya dengan penuh kesadaran. Jangan lagi meminta kepada selainnya, tetapi gantungkanlah seluruh harapanmu hanya kepadanya. Jangan lagi merasa jauh darinya, tetapi sadarlah bahwa dia selalu dekat, lebih dekat daripada yang bisa engkau bayangkan. Ketika engkau telah benar-benar memahami semua ini, engkau tidak akan lagi gelisah dalam doamu. Engkau akan merasa cukup dengan apa yang ada, engkau akan merasa tenang dengan apa yang telah ditetapkan. Engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada keyakinan penuh bahwa hanya Dia satu-satunya tempat bersandar. Dan pada akhirnya, engkau tidak akan lagi meminta sesuatu kepadanya selain keridaannya. Sebab, engkau telah memahami bahwa jika Dia telah meridai, maka segala sesuatu akan datang dengan sendirinya. Jika Dia telah berkenan, maka kebahagiaan sejati akan memenuhi hatimu, bahkan tanpa harus memintanya. Ketika seseorang mencapai tingkatan keyakinan sejati, ia tidak lagi meminta sesuatu yang fana. Ia tidak lagi gelisah terhadap apa yang belum ia miliki, karena ia tahu bahwa segala sesuatu telah ditetapkan dengan kesempurnaannya. Ia memahami bahwa apa yang tertunda bukanlah sebuah penolakan, tetapi caranya mengajarkan kesabaran dan ketergantungan yang tulus kepadanya. Maka, engkau yang masih meminta dengan desakan, periksalah hatimu. Apakah engkau benar-benar percaya kepadanya, ataukah engkau hanya percaya jika doamu dikabulkan sesuai keinginanmu? Apakah keyakinanmu bergantung pada hasil yang terlihat, ataukah engkau percaya meskipun engkau belum melihatnya? Orang yang benar-benar mengenalnya tidak mengukur kebersamaan dengannya melalui pemberian dunia. Ia tidak berprasangka buruk saat permintaannya tertunda, sebab ia tahu bahwa penundaan adalah bagian dari kasih sayangnya. Ia tidak meminta dunia dengan penuh keinginan, sebab ia tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Engkau meminta agar dia mendekat, tetapi seharusnya engkaulah yang mendekat. Kedekatan dengannya tidak terjadi dengan sekadar ucapan, tetapi dengan ketaatan yang jujur. Jika engkau masih melanggar perintahnya tetapi mengaku rindu kepadanya, bukankah itu kontradiksi? Jika engkau masih mengutamakan dunia tetapi ingin dekat dengannya, bukankah itu hanya sebatas kata-kata? Ketahuilah, kedekatan dengannya tidak diukur dengan banyaknya permintaan, tetapi dengan seberapa besar engkau mampu merasa cukup dengannya. Jika engkau masih mencari kepuasan dari dunia, itu tanda bahwa hatimu belum benar-benar mengenalnya. Jika engkau masih merasa gelisah tanpa sesuatu yang fana, itu bukti bahwa jiwamu belum sepenuhnya pasrah kepadanya. Berhentilah meminta kepadanya dengan keraguan. Mulailah meminta dengan keyakinan. Jika engkau meminta rezeki, yakini bahwa Dia telah menjaminnya. Jika engkau meminta pertolongan, sadarilah bahwa Dia lebih tahu kapan waktu terbaik untuk menolongmu. Jika engkau meminta ketenangan, pahamilah bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari apa yang engkau dapatkan, tetapi dari seberapa besar engkau mampu berserah diri kepadanya. Maka, jadikan doa bukan sebagai bentuk keinginan yang memaksa, tetapi sebagai wujud penyerahan yang tulus. Doa yang paling tinggi bukanlah doa yang meminta banyak hal, tetapi doa yang hanya berkata, "Cukup bagiku Allah." Jika engkau telah mencapai doa seperti ini, maka engkau tidak akan pernah merasa kehilangan. Sebab, hatimu telah dipenuhi oleh satu-satunya yang tidak akan pernah hilang, Dia. Engkau tidak butuh banyak kata untuk berdoa, sebab Dia lebih tahu isi hatimu bahkan sebelum engkau mengutarakannya. Cukuplah hatimu bersandar kepadanya dengan penuh keyakinan. Cukuplah jiwamu merasa cukup dengannya. Jika engkau telah mencapai tingkatan ini, maka engkau tidak akan lagi meminta dunia, sebab engkau telah memiliki pemilik dunia itu sendiri. Dan ketika seseorang telah mengenalnya dengan sebenar-benarnya, ia akan berhenti meminta kecuali satu hal, ridanya. Sebab, jika dia telah rida, maka segala sesuatu akan mengikuti. Jika dia telah mencintai, maka dunia dan akhirat akan menjadi indah tanpa perlu dicari. Jika dia telah memilihmu untuk dekat dengannya, maka engkau tidak akan lagi membutuhkan apapun selain Dia. Maka, latihlah hatimu untuk pasrah. Biasakan jiwamu untuk tidak bergantung pada sesuatu yang sementara.
Latih lidahmu untuk tidak meminta dengan kegelisahan, tetapi dengan keyakinan. Jika engkau telah mencapai keadaan ini, maka dunia tidak lagi memiliki kuasa atas hatimu. Jika engkau telah merasa cukup dengannya, maka apapun yang terjadi tidak akan mengurangi kebahagiaanmu. Pada akhirnya, semua permintaan hanya akan bermuara pada satu hal, Dia. Jika engkau menginginkan kebahagiaan, maka temukanlah Dia. Jika engkau mencari ketenangan, maka dekatlah kepadanya. Jika engkau ingin memiliki segala sesuatu, maka cukupkanlah hatimu dengannya. Sebab, siapapun yang memilikinya, maka ia telah memiliki segalanya. Ketika seseorang memahami hakikat permintaan kepadanya, ia mulai menyadari bahwa doa bukanlah cara untuk mengubah takdirnya, tetapi untuk mengubah hatinya agar lebih selaras dengan kehendaknya. Ia mulai melihat bahwa semakin ia meminta dengan penuh kegelisahan, semakin ia menunjukkan kelemahan imannya. Tetapi semakin ia berdoa dengan kepasrahan, semakin ia merasakan kedekatan yang sejati. Orang yang telah mencapai kedekatan dengannya tidak lagi meminta dunia dengan penuh nafsu. Sebab, ia tahu bahwa dunia ini hanyalah persinggahan yang sementara. Ia tidak memohon kekayaan dengan penuh keinginan, sebab ia tahu bahwa kebahagiaan tidak terletak pada harta. Ia tidak meminta kedudukan, sebab ia sadar bahwa kemuliaan sejati hanya ada di sisinya. Ketika engkau meminta sesuatu kepadanya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah engkau meminta karena benar-benar membutuhkan, atau karena hatimu masih belum bisa merasa cukup dengannya? Apakah engkau meminta karena menginginkan kebaikan, atau karena engkau masih terlalu terikat pada dunia? Jika permintaanmu lahir dari ketergantungan pada dunia, maka itu bukan doa yang sejati, tetapi bentuk kelemahan hatimu. Berhentilah meminta dengan kegelisahan, sebab kegelisahan dalam doa menunjukkan bahwa hatimu masih belum benar-benar percaya. Jika engkau yakin kepadanya, maka setiap doamu akan dipanjatkan dengan ketenangan. Jika engkau benar-benar bersandar kepadanya, maka engkau tidak akan takut terhadap jawabannya, apakah itu segera dikabulkan, ditunda, atau bahkan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Orang yang telah mengenalnya tidak memaksakan kehendaknya dalam doa. Ia berdoa bukan untuk memaksanya memberikan sesuatu yang ia inginkan, tetapi untuk menyelaraskan jiwanya dengan kehendaknya. Ia tidak menuntut jawaban yang sesuai dengan keinginannya, sebab ia tahu bahwa hanya Dia yang mengetahui apa yang terbaik untuknya. Jika engkau masih memaksanya dalam doamu, itu tanda bahwa engkau belum mengenali kasih sayangnya. Jika engkau masih merasa kecewa saat permintaanmu tidak dikabulkan, itu tanda bahwa keyakinanmu belum sempurna. Jika engkau masih merasa jauh darinya, itu bukan karena Dia menjauh, tetapi karena hatimu masih tertutup oleh dunia. Ketika engkau merasa gelisah, itu tanda bahwa hatimu masih belum berserah. Jika engkau merasa kecewa, itu bukti bahwa hatimu masih berharap kepada selainnya. Jika engkau merasa kehilangan, itu berarti engkau masih menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang sementara. Tetapi jika engkau telah menyerahkan segalanya kepadanya, maka tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi ketakutan. Jadilah hamba yang hanya meminta kepadanya, bukan karena Dia tidak mengetahui kebutuhanmu, tetapi karena itu adalah tanda ketundukanmu. Jangan meminta dengan penuh keluhan, tetapi dengan penuh keyakinan. Jangan berharap kepada selainnya, sebab itu hanya akan membuatmu semakin jauh darinya. Lihatlah bagaimana para kekasihnya berdoa. Mereka tidak meminta dunia, sebab mereka tahu bahwa dunia ini hanyalah ujian. Mereka tidak memohon sesuatu dengan penuh nafsu, sebab mereka sadar bahwa segala sesuatu yang datang darinya pasti yang terbaik. Mereka tidak merasa kecewa saat tidak mendapatkan yang mereka inginkan, sebab mereka tahu bahwa jika itu memang baik bagi mereka, pasti akan Dia berikan. Ketika engkau telah mencapai tingkatan ini, engkau akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada terpenuhinya permintaan, tetapi pada hati yang ridha terhadap segala ketetapannya. Engkau akan melihat bahwa kedamaian sejati bukanlah hasil dari mendapatkan apa yang engkau inginkan, tetapi dari keyakinan bahwa apa yang telah ditetapkannya pasti yang terbaik. Jika engkau masih merasa jauh darinya, itu bukan karena Dia tidak mendengar doamu, tetapi karena hatimu masih sibuk dengan dunia. Jika engkau masih merasa kesepian dalam perjalanan hidup ini, itu bukan karena Dia meninggalkanmu, tetapi karena engkau belum sepenuhnya menghadapkan hatimu kepadanya. Berhentilah meminta dengan kegelisahan, mintalah dengan kepasrahan. Jika engkau meminta rezeki, mintalah dengan keyakinan bahwa Dia telah menjaminnya. Jika engkau meminta pertolongan, sadarlah bahwa pertolongannya datang pada waktu yang terbaik.
Jika engkau meminta ketenangan, pahamilah bahwa ketenangan sejati hanya datang dari hati yang benar-benar berserah kepadanya. Maka, ubahlah caramu berdoa. Jangan meminta sesuatu dengan penuh paksaan, tetapi mintalah dengan penuh kepasrahan. Jangan berharap sesuatu darinya dengan penuh tuntutan, tetapi berserahlah kepadanya dengan penuh keyakinan. Jangan meminta dengan ketakutan, tetapi dengan kepercayaan bahwa apapun yang Dia berikan adalah yang terbaik. Pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga selain ridha-Nya. Jika engkau telah mendapatkan ridha-Nya, maka engkau tidak akan lagi membutuhkan apapun selain Dia. Jika hatimu telah dipenuhi oleh-Nya, maka dunia tidak akan lagi mengguncangmu. Jika engkau telah merasa cukup dengannya, maka engkau tidak akan lagi merasa kehilangan. Ketika engkau benar-benar memahami semua ini, engkau akan berhenti meminta sesuatu yang tidak perlu. Engkau akan berhenti berharap kepada selainnya. Engkau akan berhenti merasa kecewa terhadap apa yang tidak engkau dapatkan. Sebab, engkau telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, keyakinan bahwa hanya Dia satu-satunya yang layak menjadi tempat bersandar. Dan pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa doa bukanlah tentang meminta sesuatu kepadanya, tetapi tentang menemukannya dalam setiap keadaan. Jika engkau telah menemukannya, maka engkau tidak akan pernah merasa kekurangan. Jika engkau telah mengenalnya, maka engkau tidak akan pernah merasa kehilangan. Sebab, Dia adalah satu-satunya yang abadi, satu-satunya yang tidak akan pernah pergi, satu-satunya yang selalu ada untukmu, bahkan sebelum engkau menyadarinya. Maka, jangan lagi meminta agar Dia mendekat kepadamu, tetapi dekatkanlah hatimu kepadanya dengan penuh kesadaran. Jangan lagi meminta kepada selainnya, tetapi gantungkanlah seluruh harapanmu hanya kepadanya. Jangan lagi merasa jauh darinya, tetapi sadarlah bahwa Dia selalu dekat, lebih dekat daripada yang bisa engkau bayangkan. Dan jika engkau telah mencapai tingkatan ini, maka engkau tidak akan lagi meminta sesuatu kepadanya selain satu hal, ridha-Nya. Sebab, jika Dia telah ridha, maka segala sesuatu akan datang dengan sendirinya. Jika Dia telah mencintai, maka dunia dan akhirat akan menjadi indah tanpa perlu dicari. Jika Dia telah memilihmu untuk dekat dengannya, maka engkau tidak akan lagi membutuhkan apapun selain Dia. Inilah hakikat doa yang sejati. Bukan sekadar meminta, tetapi berserah. Bukan sekadar berharap, tetapi yakin. Bukan sekadar mengutarakan keinginan, tetapi menyelaraskan hati dengan kehendak-Nya. Jika engkau telah memahami ini, maka engkau akan merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, kedamaian dari hati yang telah benar-benar merasa cukup dengannya.